Usaha tu balahi jo babatin. Indak bisa santiang awak jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat-sobat pelaku bisnis dan pecinta konten dari kanal Minang Mustika Jaya, selamat datang kembali di channel kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan hati kita yang menjalankan usaha, yaitu mengapa banyak bisnis yang justru terasa serat atau kurang berkembang saat momen Idul Fitri yang seharusnya menjadi waktu yang strategis dan penuh berkah? Idul Fitri memang bukan hanya momen berkumpul dengan keluarga dan merayakan kemenangan setelah berpuasa, tetapi juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan omset bisnis melalui penjualan parsel, pakaian baru, hidangan khas, dan berbagai kebutuhan masyarakat. Namun sayangnya, tak sedikit pengusaha yang tidak merasakan kelancaran yang diharapkan. Apakah karena persaingan saja? Ataukah ada faktor lain yang sering terlewat dan perlu kita introspeksi agar bisnis kita tidak hanya menguntungkan secara materi, tapi juga mendapatkan keberkahan? Mari kita bahas bersama dalam video kali ini. Di ajaran Islam, rezeki tidak hanya datang dari usaha lahiriah semata, melainkan juga didukung oleh ikhtiar lahir dan batin yang baik serta bersih. Rezeki itu bukan cuma dicari, tapi juga diundang. Ada pepatah bisnis Islam yang mengatakan itu, rezeki itu bukan cuma dicari, tapi juga diundang. Artinya, kita perlu memadukan kerja keras dengan sikap spiritual dan etika yang benar. Sayangnya, banyak pelaku bisnis yang terlalu fokus pada promosi, diskon, dan pengelolaan stok, namun mengabaikan aspek yang tak kalah penting ini. Berikut adalah beberapa kebiasaan yang sering membuat bisnis terasa seret saat Idul Fitri. Pertama, menunda atau lalai bayar zakat. Zakat adalah rukun Islam yang tidak hanya membersihkan harta kita dari kotoran keserakahan, tapi juga menjadi alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan rezeki kita. Ibnu Abbas pernah mengatakan, zakat menjadi alasan bagi Allah untuk melipat gandakan harta. Menunda zakat bisa jadi seperti menunda keberkahan usaha kita. Bahkan riset menunjukkan bahwa membayar zakat tepat waktu berkorelasi positif dengan pertumbuhan keuntungan bisnis. Kedua, menunda bayar hak karyawan dan vendor. Nabi Muhammad SAW bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah, Syahih. Membayar hak orang lain tepat waktu tidak hanya sesuai etika bisnis, tapi juga membuat aliran rezeki semakin lancar dan memperkuat hubungan kerjasama jangka panjang. Apalagi saat Idul Fitri, ini bisa meningkatkan loyalitas tim kita. Ketiga, tidak jujur dalam transaksi. Kejujuran adalah fondasi bisnis yang berkelanjutan. Beberapa orang mungkin tergoda menaikkan harga secara berlebihan atau memberikan informasi salah demi keuntungan sesaat. Namun ini hanya akan merusak kepercayaan pelanggan dan keberkahan usaha kita dalam jangka panjang. Kepercayaan adalah kunci loyalitas pelanggan. Keempat, lalai ibadah karena kesibukan berjualan. Seringkali kita terlalu sibuk melayani pelanggan hingga mengorbankan sholat tepat waktu atau ibadah lain. Padahal ibadah adalah sumber kekuatan dan ketenangan batin kita. Penelitian bahkan membuktikan bahwa praktik spiritual dapat meningkatkan konsentrasi dan kemampuan kita mengelola stres bisnis. Kelima, lupa bersedekah di saat rezeki berdatangan. Sedekah dalam Islam adalah amalan mulia yang tidak mengurangi harta, melainkan menambah keberkahan, menghapus dosa, dan menolak bala. Hadis utama menegaskan, sedekah tidak akan mengurangi harta, hadis riwayat Muslim, dan merupakan bukti iman yang mendatangkan pahala berlipat ganda, serta dapat memadamkan dosa layaknya air memadamkan. Ketika rezeki mulai masuk, justru saat yang terbaik untuk memperbanyak bersedekah. Ini tidak hanya membuka pintu keberkahan, tapi juga membuat bisnis kita mendapatkan reputasi baik di komunitas. Keenam, kurang menjaga amanah. Memberikan janji kepada pelanggan, menjaga kualitas produk, dan pelayanan tepat waktu. Ini semua adalah bagian dari amanah yang harus kita jaga. Jika kita sering ingkar janji, pelanggan akan kehilangan kepercayaan. Keberkahan bisnis sangat erat kaitannya dengan reputasi kita. Ketujuh, kurang bersyukur atas nikmat yang ada. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu.
Sikap syukur tidak hanya membuat kita lebih bahagia, tapi juga meningkatkan motivasi dan membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi usaha kita. Secara keseluruhan, bisnis bukan sekadar soal angka penjualan semata. Lebih dari itu, bagaimana kita menjalankan usaha dengan menjaga hati, niat, dan etika sesuai prinsip-prinsip Islam. Idul Fitri adalah momentum yang tepat untuk kita melakukan introspeksi. Apakah bisnis kita sudah dijalankan dengan benar dan sesuai nilai spiritual yang dianjurkan? Kesuksesan sejati adalah keberkahan yang membawa manfaat luas bagi diri kita, keluarga, pelanggan, dan masyarakat sekitar. Jika bisnis kita terasa seret, bukan hanya karena persaingan atau kondisi pasar, mungkin saatnya kita mengubah cara berbisnis dengan memperhatikan aspek spiritual dan etis. Jangan sampai kesibukan duniawi menutupi kewajiban kita kepada Allah SWT dan sesama. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua yang menjalankan usaha. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan kanal Minang Mustika Jaya, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kita. Juga, bagikan video ini kepada teman-teman pelaku bisnis yang mungkin sedang menghadapi tantangan serupa. Bisa juga tinggalkan komentar di bawah ini. Ceritakan pengalaman Anda dalam menjalankan bisnis saat Idul Fitri lainnya dari kita. Juga, bagikan video ini kepada teman-teman pelaku bisnis yang mungkin sedang menghadapi tantangan serupa. Bisa juga tinggalkan komentar di bawah ini. Ceritakan pengalaman Anda dalam menjalankan bisnis saat Idul Fitri, atau apakah ada poin tertentu yang ingin Anda bahas lebih lanjut. Mari kita manfaatkan momen Idul Fitri untuk memperbaiki diri dan bisnis, agar semakin sukses dan berkah. Semoga keberkahan senantiasa menyertai perjalanan bisnis kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.